Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sini ya, Mbak. Ya, boleh tanya. Di rumah sudah nyaman? Sebentar ya Bu, Ya saya juga seperti ini. Sebentar Bu. Selamat siang dengan Mbak siapa? Siang Bu, saya dengan Mbak Aulia. Oh, Mbak Aulia. Baik, Mbak Aulia. Perkenalkan, nama saya Dinda. Jadi Mbak Aulia bisa panggil Ibu atau Mbak saja ya, sesuai dengan apa yang Mbak Aulia inginkan. Saya panggilnya Bu Dinda aja ya, biar lebih enak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Mbak Aulia? Alhamdulillah sejauh ini baik Bu. Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum Mbak Aulia kesini, apakah ada kegiatan lainnya? Ada Bu, saya tadi ada perkuliahan sebelum saya datang ke sini. Kuliahan. Dan jam berapa Mbak? Dari jam 8 sampai jam 10 Bu. Jam 8 sampai jam 10. Iya. Berapa mata kuliah? Satu, hari ini ada satu. Berapa SKS? SKS ada 4 SKS Bu. Cuma satu tapi 4 ya? Iya, muatannya banyak. Oke. Mbak Aulia ini dari jurusan apa? Saya dari jurusan bimbingan dan konseling Bu. Semester berapa? Semester 5. Nah, hampir selesai ya? Iya, kurang 3 semester lagi ya. Iya, selesai. Mbak Aulia kuliah di mana? Di Universitas PGRI di Buana, Surabaya Bu. Selain perkuliahan, apakah Mbak Aulia memiliki kesibukan lainnya? Ada Bu, saya biasanya itu hobi saya itu bermain bulu tangkis. Saya juga suka bermain bulu tangkis. Kalau Mbak Aulia tangkis itu sama siapa? Teman-teman? Sama teman-teman saya biasanya ada berapa ya? Ada 6 sampai 7 orang kayak gitu. Oke, baik Mbak Aulia, kita sudah bicara ya tadi mengenai hobi Mbak Aulia, kegiatan Mbak Aulia dari di sini. Sepertinya kita bukan hanya membicarakan hobi Mbak Aulia saja. Sepertinya juga ada hal yang penting yang ingin Mbak Aulia ceritakan kepada saya. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu. Apa itu Mbak? Saya itu suka menunda pekerjaan saya Bu, terutama pada tugas. Oke, baik. Sebelumnya apakah Mbak Aulia pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sama sekali Bu. Sama sekali? Iya, sama sekali belum. Ini pertama kalinya. Oke, baik. Saya akan sedikit menjelaskan ya Mbak, apa itu proses konseling. Jadi proses konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh konselingnya. Namun di sini dulu konselornya adalah saya dan konselingnya adalah Mbak Aulia. Jadi peran saya di sini itu hanya menjembatani permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Aulia. Jadi Mbak Aulia jangan berharap solusi itu tidak ada pada saya, tetapi solusi itu pada Aulia sendiri. Apakah Mbak Aulia sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Perlu kita ketahui ya Mbak Aulia, bahwasanya dalam proses konseling ini kita yang mempunyai waktu kurang lebih dari 45 menit. Apakah Mbak Aulia bersedia untuk melanjutkan? Saya bersedia Bu. Oke, tetapi seandainya dengan waktu 45 menit ini Mbak Aulia masih ada yang kurang. Nah, apakah kita perlu jadwalkan ulang di lain hari lagi, dan pada hari apakah dan pukul berapakah yang mungkin kan kita untuk bertemu lagi? Saya rasa saya perlu melakukan pertemuan lagi dengan Bu Dinda. Saya bisa di hari Jumat jam 1 Bu. Jam 1 ya? Iya. Oke Mbak Aulia,
kebetulan di hari itu dan jam itu saya tidak ada jadwal, dan pastinya nanti proses konseling kita juga tidak bisa selesai di hari ini dan kita lanjutkan nanti di hari Jumat jam 1. Baik, Bu Dina. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan apa yang masih menjadi kegelisahan Mbak Aulia ini sehingga menjadi permasalahan Mbak Aulia sendiri sampai saat ini. Silahkan dilanjutkan, Mbak, ceritanya. Oke, Bu. Jadi saya ini tuh suka kayak menunda-nunda pekerjaan saya, terutama pada pekerjaan tugas kuliah saya. Saya itu sering saya tunda-tunda karena saya merasa malas untuk mengerjakannya. Sering menunda-nunda. Iya. Apa yang membuat Mbak Aulia ini sering menunda pekerjaan? Yang membuat saya sering menunda pekerjaan itu karena saya merasa tugasnya itu membosankan dan terkadang ada tugas yang sulit kayak gitu, jadi saya harus berpikir lebih, jadi itu membuat saya itu malas. Dan kalau saya berpikir lebih itu membuat saya itu sering lapar kayak gitu, jadi kayak sangat menguras energi saya, jadi saya tinggalkan, saya tunda terus kayak gitu. Oke. Apa yang membuat Mbak Aulia ini malas gitu? Apakah ada permasalahan dengan perkuliahan Mbak Aulia atau bagaimana? Kalau tidak ada sih, bukan untuk permasalahan perkuliahan yang membuat saya malas itu, karena saya lebih suka tidur-tiduran, terus nonton YouTube, scroll TikTok daripada mengerjakan tugas saya. Jadi saya kesampingkan dulu tugas saya, padahal dulu sebenarnya penting, tapi saya kayak nanti aja kayak gitu. Oke. Jadi jadi rasa malas Mbak Aulia ini dengan Mbak Aulia yang sering menunda-nunda ya, membuat Mbak Aulia pengennya rebahan. Sebenarnya apakah Mbak Aulia menyadari bahwa ketika Mbak Aulia ini menonton YouTube, ini membuat Mbak Aulia malas mengerjakan tugas? Iya, Bu, saya menyadarinya. Ketika saya sudah menonton YouTube itu bisa sampai lama dan kadang lupa kalau saya itu punya tugasnya itu tadi saya kesampingkan, saya tunda sampai waktu mengumpulkan sampai mepet baru saya kumpulkan seperti itu. Oke. Sejak kapan Mbak Aulia ini mempunyai perilaku yang sering menunda-nunda pekerjaan? Sejak semester 5 ini, Bu. Baru berarti ya? Iya. Sabar. Baru semester 5. Iya. Lalu Mbak Aulia ini yang memiliki perilaku menunda pekerjaan, apakah juga terjadi pada waktu semester 1 sampai semester 4? Kalau semester 1 dan 4 dulu itu saya juga sering menunda pekerjaan, tetapi tidak sesering waktu saya di semester 5 ini ya. Sering banget saya tunda-tunda pekerjaan saya kayak gitu. Berarti dapat dikatakan bahwa Mbak Aulia itu dari semester 1 sampai 4 itu udah menunda ya? Enggak, ya menunda tapi hanya sedikit, enggak banyak kayak sekarang itu. Baru semester 5 karena tugasnya banyak, jadi Mbak Aulia tumpuk. Iya. Oke, lalu apakah Mbak Aulia ini saat udah pekerjaan hanya di lingkungan perkuliahan saja atau ada pekerjaan rumah gitu yang ditunda? Kalau saya itu hanya pekerjaan dari perkuliahan. Jadi tugas pekerjaan kuliah itu saya selalu menunda-nunda, apalagi kalau tugasnya banyak itu, wah itu bisa sangat menumpuk. Bahkan itu saya kadang sampai keteteran, mana yang harus saya kerjakan dulu. Kalau di lingkungan itu saya jarang, tidak pernah sih menunda pekerjaan, tapi saya langsung bergegas. Tapi kalau tugas kuliah itu saya selalu kesampingkan. Ini lebih tepatnya di pas tugas perkuliahan ada ya Mbak? Iya, benar. Oke, kalau dalam presentasi sehari itu, apakah setiap harinya Mbak Aulia ini selalu menunda pekerjaan atau hanya pada waktu tertentu? Saya selalu menunda pekerjaan saya, Bu.
apalagi kalau ada tugas pastinya kan pasti itu setiap pulang kuliah itu selalu ada 1, 2, 3 tugas kayak gitu. Jadi selalu saya tunda, saya memilih untuk kayak tidur dan bermain HP, jadi tidak saya kerjakan seperti itu. Jadi Mbak Aulia milih tidur ya, tidur dan tidur. Soalnya saya merasa malas untuk mengerjakan semua tugas itu. Oke Mbak Aulia, kita sudah berbicara tadi mengenai tentang permasalahan yang dialami Mbak Aulia sejak kapan, dan juga mengapa Mbak Aulia sering menunda pekerjaan. Lalu apakah ada modal kekuatan yang Mbak Aulia miliki pada saat Mbak Aulia ini menunda pekerjaan? Ada Bu, walaupun saya suka menunda pekerjaan saya, tetapi tugas saya itu selalu selesai sebelum deadline yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi meskipun menunda-nunda tapi Mbak Aulia sesuai dengan deadline-nya. Iya, selalu deadline-nya itu saya nggak mepet kayak gitu Bu, tetap selesai walaupun saya tunda-tunda tugas saya, tapi tugas saya itu selalu selesai tepat waktu seperti itu sebelum deadline-nya. Apakah dengan Mbak Aulia ini mempunyai perilaku sering menunda-nunda dapat mengganggu ke nilai akademiknya Mbak Aulia? Tidak Bu, saya rasa tidak mengganggu nilai akademik saya karena saya mengerjakannya dengan tepat waktu, jadi mungkin tidak mempengaruhi nilai akademik saya. Jadi tidak berpengaruh ya pada Iya, dan nilai akademik saya selama ini aman-aman saja. Nah, oke. Pada saat Mbak Aulia ini menunda-nunda pekerjaan, hal apa yang Mbak Aulia lakukan? Maksudnya pada saat menunda itu Mbak Aulia ngapain? Saya tidur, saya scroll TikTok, nonton YouTube, kayak gitu. Jadi karena itu ya tugas-tugasnya Iya. ditumpuk dan akhirnya banyak. Iya. Oke, Mbak Aulia kita lanjutkan ya. Gimana? Apakah Mbak Aulia ini memiliki motivasi atau usaha yang Mbak Aulia pernah lakukan sebelumnya, ataukah ada yang pernah berhasil? Usaha atau motivasi yang pernah saya lakukan, saya pernah setelah pulang kuliah itu baru saya kerjakan langsung Bu. Jadi sebelum saya main HP, ya tugas dari perkuliahan tadi langsung saya kerjakan, baru saya mau main HP supaya tugas saya nanti tidak numpuk. Itu sudah pernah saya lakukan dan berhasil, namun maksudnya tidak selalu saya lakukan ya, terkadang. Jadi nggak selalu sejak ada tugas saya itu kerjakan itu enggak. Jadi kayak kalau saya pengen ngerjain langsung ya saya kerjakan, kalau enggak ya saya tunda. Jadi Mbak Aulia ini telah melakukan usaha-usaha yang dikatakan berhasil ya berarti. Iya. Oke. Seberapa besar Mbak Aulia ini ingin keluar dari permasalahan ini? Saya sangat ingin keluar dari masalah ini Bu, karena kalau saya rasa kalau saya terus menunda pekerjaan ini membuat tugas saya itu akan tidak rapi. Jadi kan kalau mengerjakan itu kayak terburu-buru, terus kadang saya cemas karena hampir mepet deadline ya, walaupun nggak sampai tanggal deadline-nya, tapi ya saya tetap cemas saja Bu. Jadi ya itu saya. Jadi Mbak Aulia pengen sekali untuk keluar dari masalah ini. Iya, pengen sekali. Oke. Apakah dari lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan Mbak Aulia ini dapat memperparah atau malah mendukung Mbak Aulia untuk Mbak Aulia ini tetap memiliki perilaku yang sering menunda-nunda pekerjaannya? Kalau dari lingkungan pertemanan saya ya, teman saya tuh malah mendukung saya untuk menundanya Bu. Dimana setelah kelas biasanya selesai itu pergi ke mall, pergi nonton bioskop, terus berkumpul di salah satu pos teman saya yang katanya ngerjain tugas tapi nyatanya tidak mengerjakan tugas, jadi kerjakan tapi banyak tertawanya gitu. Kalau di lingkungan keluarga saya itu tidak, saya
terjadwal. Jadi apa yang saya kerjakan itu sudah pasti saya lakukan, saya jadwalkan agar semuanya itu bisa selesai tepat waktu. Jadi teman-teman Mbak Aulia ini dapat dikatakan pemburu ya, makin Iya, rumus untuk Mbak Aulia tetap ada di situ. Iya. Oke. Apakah Mbak Aulia ini dapat mengatakan ke teman-teman Mbak Aulia kalau Mbak Aulia ini tidak dapat ikut karena saking banyaknya tugas? Maksudnya tidak ingin ikut ke teman-teman Mbak Aulia untuk yang pergi ke mall atau kemana? Iya, saya katakan pada teman saya kalau saya tidak akan ikut, soalnya saya mau mengerjakan tugas ini yang belum saya selesaikan. Saya sering sih menolaknya karena saya rasa tugas saya belum selesai ya. Jadi saya bilang saya mau mengerjakan tugas ini terlebih dahulu. Oke Mbak Aulia, kita sudah banyak bicara tadi ya mengenai permasalahan Mbak Aulia sering-sering menunda tugas, terus juga apa yang membuat Mbak Aulia ini mengerjakan tugas, dan Mbak Aulia ini yang mempunyai bilang tunda ini menjadi pada semester 5, dan juga dari lingkungan pertemanan Mbak Aulia malah memperparah Mbak Aulia untuk terus ada di situ. Lalu apakah ada hal yang ingin Mbak Aulia capai? Ya, itu yang ingin saya capai, yaitu ya untuk mengatakan berkata kepada teman saya, kan saya tadi yang saya lakukan ya, saya pernah mengatakan pada teman saya untuk tidak ikut karena saya sedang mengerjakan tugas, dan itu yang ingin saya capai. Jadi Mbak Aulia ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa tidak ingin ikut ya kan? Saya senang dengan usaha yang dikatakan oleh Mbak Aulia tadi, dengan Mbak Aulia tidak ingin ikut kepada teman-teman karena Mbak Aulia ingin mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu, tapi nanti setelah mengerjakan tugas selesai baru Mbak Aulia ikut ke teman-teman. Iya, ikut keluar sama teman-teman. Jadi saya kan tidak ada tanggungan keluar. Oke, baik Mbak Aulia, setelah pengetahuan tadi kita sudah menetapkan tujuannya. Sekarang kita melanjutkan tujuannya dengan bantuan teknik self-management. Jadi sedikit saya jelaskan ya Mbak Aulia, self-management adalah suatu strategi perubahan perilaku yang dalam prosesnya, yaitu konselingnya Mbak Aulia, dapat mengarahkan perubahan perilakunya Mbak Aulia sendiri. Apakah Mbak Aulia bersedia akan menggunakan teknik self-management untuk mengarahkan perubahan perilaku yang dimiliki oleh Mbak Aulia? Iya Bu, saya bersedia menggunakan teknik self-management. Tapi apa yang akan saya lakukan Bu? Oke, baik, Mbak Aulia, kita lanjutkan. Pada pertama yang kita akan lanjutkan adalah kan kita sudah membahas tentang kaitannya dengan permasalahan Mbak Aulia, sudah berapa lama dan lain sebagainya. Mari kita bahas ulang dengan menetapkan kembali apa yang ingin diubah di sini. Kemudian apa yang akan dikerjakan, dan mari kita bahas selanjutnya. Lalu sekarang ceritakan lagi, nantinya akan saya catat untuk memudahkan mengorganisir perilaku yang dimiliki oleh Mbak Aulia. Selanjutnya apa yang akan Mbak Aulia ingin ubah dari sini? Yang Percatat ya. Iya Bu, silakan. Yang pertama rebahan. Yang kedua scroll TikTok. Yang ketiga pergi ngomong bersama teman-teman. Yang pertama berarti rebahan bagaimana? Rebahan yang terlalu lama atau ya apa? Iya, rebahan yang terlalu lama. Biasanya saya tidurnya itu lama sekali Bu. Walaupun kita tidur terkadang tetap saja ngantuk. Oke, baik. Lalu rebahan terlalu lama dan juga scroll TikTok yang Mbak Aulia lakukan ini terbilang berapa jam yang pernah Mbak Aulia lakukan? Yang pernah saya lakukan itu sehari bisa sampai 3 jam. Waduh, lama ya? Iya. Jadi Mbak Aulia ini yang diinginkan itu mengerjakan tugas terlebih dahulu baru scroll TikTok gitu. Iya Bu, benar. Oke. Dari yang awalnya 3 jam jadi turun berapa Mbak videonya?
Saya tetap kan ingin scroll TikTok pula, itu ingin saya kurangi menjadi 2 jam, jadi saya kurangi dari 3 jam itu menjadi 2 jam begitu. Oke, Mbak Aulia ini yakin dengan hal ini atau mengurangi frekuensi scroll TikTok ini? Mbak Aulia juga yakin? Ya, saya yakin Bu. Oke, saya harap Mbak Aulia bisa berkomitmennya dengan usaha yang Mbak Aulia bilang tadi. Lalu, dari itu semua agar dapat terwujud nantinya yang akan kita rencanakan, kita akan membuat urutan tingkah laku ya Mbak Aulia. Iya Bu. Tadi kan yang pertama terbahan, Iya. yang kedua scroll TikTok, Iya. yang ketiga itu yang ikut pergi sama teman. Teman ya Bu. Oke, di sini juga kita mari buat self reward atau hadiahnya untuk melaksanakan tadi Mbak Aulia perilaku yang ingin Mbak Aulia ubah seperti itu. Selanjutnya hal yang paling Mbak Aulia sukai secara materi itu apa? Atau mungkin juga Mbak Aulia ini menyukai apa atau aktivitas apa yang Mbak Aulia sukai, atau jika barang itu barang apa, dan jika makanan apa? Yang saya suka itu yang pertama Bu, saya suka pergi ke mall, menonton film, dan membeli jajan kayak snack makanan ringan seperti itu. Oke, baik Mbak Aulia. Mbak Aulia itu menyukai 3 hal itu. Kalau secara materi, misalnya Mbak Aulia ingin apresiasi dari orang tua, itu adakah Mbak Aulia? Ada Bu, biasanya setelah menyelesaikan pekerjaan saya itu saya dibelikan bebek Madura, dan itu adalah makanan kesukaan saya. Suka sekali ya bebek Madura? Iya Bu, apalagi sama yang bumbu kuningnya itu kayaknya khas orang Madura. Iya. Lalu apa yang Mbak Aulia inginkan nantinya ketika usaha ini Mbak Aulia capai? Mari kita susun ya Mbak Aulia. Ini kertasnya. Susun ya. Ya, pinjamnya sini. Iya, nggak apa-apa. Sudah Bu. Ini sudah. Pada kondisi dan situasi seperti apa Mbak Aulia ini mendapatkan reward dari yang terpenting apa yang terbesar? Dalam seminggu Bu, jika perilaku rebahan saya terlalu lama, saya menurun. Dapat dikatakan dalam seminggu itu 4 hari perilaku saya menurun, saya akan mendapatkan reward, yaitu saya akan membeli jajan. Seperti itu. Jika perilaku scroll TikTok saya semakin meningkat, dapat dikatakan dalam seminggu 4 hari saya meningkat, saya tidak akan mendapatkan reward. Dan reward yang harusnya saya peroleh ketika saya bisa mengurangi waktu scroll TikTok saya akan mendapatkan reward menonton film. Dan jika saya ikut pergi teman ke mall di saat tugas saya belum selesai, dapat menurun, dapat dikatakan dalam seminggu hanya 5 hari. Saya menurun, saya akan mendapatkan reward, yaitu pergi ke mall sendirian Bu. Dan jika dalam waktu seminggu ketika perilaku yang ingin dirubah saya sangat menurun, saya akan mendapatkan reward dari keluarga, yaitu nasi bebek Madura kesukaan saya. Oke, Mbak ini menerapkannya dalam 1 minggu ya? Iya, dalam 1 minggu Bu saya. Oke,
Jika Mbak Aulia ini dapat menurunkan perilaku yang ingin diubah Mbak Aulia akan mendapatkan reward yang berbeda-beda. Iya. Oke, bagaimana apakah Mbak Aulia ini yakin dengan apa yang Mbak Aulia sebutkan tadi? Ya, Bu, saya sangat yakin saya akan mencobanya dalam 1 minggu. Baik Mbak Aulia, saya akan melihat progres Mbak Aulia dalam 1 minggu ke depan ya. Iya, Bu. Apakah teman-teman Mbak Aulia ini memberikan support kepada Mbak Aulia untuk meyakinkan perilaku yang ingin diubah oleh Mbak Aulia? Iya, Bu, teman-teman saya itu memberikan support untuk saya bisa mengubah tingkah laku saya, karena jika itu saya lakukan secara terus-menerus akan sangat merugikan diri saya sendiri, Bu, dimana jika mengerjakan tugas secara bersama dalam satu waktu akan membuat saya mengerjakan itu secara tergesa-gesa dan membuat hasilnya itu menjadi berantakan seperti itu, Bu. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merubah perilaku yang saya miliki. Baik, Mbak, berarti Mbak Aulia ini ingin sekali merubah perilaku yang tadi Mbak Aulia sebutkan tadi, dengan Mbak Aulia rebahan terlalu lama, selalu scroll TikTok, dan juga ikut pergi bersama teman-temannya Mbak Aulia. Lalu Mbak Aulia juga memberikan reward ketika perilaku yang Mbak Aulia sebutkan tadi ini menurun, seperti itu. Iya, Bu. Dan Mbak Aulia ini lakukan selama 1 minggu. Tapi jika 1 minggu Mbak Aulia ini tidak dapat merubah perilaku Mbak Aulia berarti tidak mendapatkan rewardnya. Iya, benar sekali. Oke, berarti Mbak Aulia nanti dimulai dari yang bawah dulu ya, kayak seperti sana Mbak Aulia nanti akan beli jajan, terus Iya. Mbak Aulia menonton film dan pergi ke mall. Iya, jadi saya mulai dari yang bekerja dulu seperti membeli jajan, terus pergi ke mall, nonton film, seperti itu. Oke. Dan juga nanti Mbak Aulia pada 1 minggu itu terlaksana full, baru nanti Mbak Aulia mendapatkan reward juga dari kedua orang tua Mbak Aulia. Iya, benar-benar itu akan diberikan nasi bebek mereka suka saya. Oke, berarti nantinya dalam 1 minggu ini ketika Mbak Aulia bisa langsung menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen tentang menunda-nunda, dan juga ketika Mbak Aulia bisa melakukannya, Mbak Aulia juga akan pergi ke mall sendiri. Namun ketika Mbak Aulia ini menyadari dan meyakinkan menjadikan tugas itu sebagai kewajiban yang harus dikerjakan oleh Mbak Aulia sebagai seorang mahasiswa, di mana nantinya Mbak Aulia sudah bisa pergi ke mall sendirian, dan juga Mbak Aulia akan mendapatkan reward, dan juga Mbak Aulia nanti akan ketika 1 minggu ini Mbak Aulia terpenuhi perilakunya yang menurun, Mbak Aulia akan mendapatkan reward dari kedua orang tua Mbak Aulia. Apakah jadi saya harap Mbak Aulia bisa berkomitmen ya dengan apa yang Mbak Aulia sebutkan tadi. Iya, Bu, saya akan berusaha untuk berkomitmen dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, seperti itu, dan akan saya dapat memberitahu saya. Oke, baik. Sebelumnya saya cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Apakah sebelumnya ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Aulia? Saya rasa saat ini belum ada, Bu. Oke, baik. Jadi akan pertemuan ini sudah sampai di sini, tetapi nanti bila mana Mbak Aulia ingin bertemu lagi, yaitu kan pada Jumat jam 1, nanti kita akan bertemu lagi dan saya akan melihat progres Mbak Aulia. Apakah Mbak Aulia ini, perilaku yang dimiliki oleh Mbak Aulia ini semakin menurun atau malah meningkat, atau Mbak Aulia ini dalam 1 minggu ke depan apakah sudah mendapatkan rewardnya atau bagaimana? Nanti Mbak Aulia beritahukan kepada saya. Iya, Bu. Nanti kalau saya rasa sudah melakukan dalam waktu 1 minggu, saya akan menemui Ibu kembali untuk membicarakan lebih lanjut untuk melakukan proses konseling kembali dengan ibunya. Oke, baik Mbak Aulia. Terima kasih. Saya senang bertemu dengan Mbak Aulia di sini, dengan Mbak Aulia menceritakan permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Aulia dan Mbak Aulia menemukan solusinya sendiri. Baik, Bu.
Saya juga terima kasih. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Oh, selain ada pilihan lagi atau main sama teman? Mau main sama teman. Terima kasih Mbak.